Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya mulai ya untuk perkuliahannya sambil nunggu teman-teman yang lain join. Nggak apa-apa nanti biar bisa gabung. Oke, yang sudah join silahkan nyalakan videonya. Hari ini kita akan melanjutkan materinya terkait menyusun kuesioner. Jadi kalau yang minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang uji validitas dan reabilitas. Nah, pengujian uji validitas dan reabilitas ini digunakan untuk menguji kuesioner kita nantinya, kayak gitu. Nah, kuesioner ini apa sih? Kuesioner ini alat bantu untuk mengambil data saat kita nanti melaksanakan penelitian. Namun pelaksanaannya ini tidak untuk semua penelitian, hanya ke penelitian yang menggunakan pengambilan data menggunakan survei gitu. Kalau nanti kalau kalian misalkan penelitian di laboratorium, berarti kan all about eksperimen, itu tidak perlu menggunakan kuesioner kayak gitu. Oke, selanjutnya saya langsung ke PowerPoint-nya. Nanti teman-teman bisa download juga PowerPoint-nya di Google Classroom, dan jangan lupa nanti teman-teman absen juga ya di sana ya. Baik, saya mulai untuk presentasinya. Ini kait menyusun kuesioner ya hari ini. Nah, kuesioner itu apa? Kuesioner itu merupakan sebuah alat penelitian yang berupa suatu formulir untuk mengumpulkan data-data yang berasal dari jawaban responden atau subjek penelitian kita, atau biasa disebut sampel kalau dalam penelitian kita. Nah, biasanya kita menggunakan kuesioner ini jika penelitiannya itu tertujunya kepada benda hidup gitu ya. Bahasa lainnya ya ke manusia gitu. Jadi contohnya misal kita mau melaksanakan penelitian, mau melaksanakan survei ini, mencari responden, misalkan ke pengguna pengguna trotoar gitu. Jadi kita mau melaksanakan penelitian terkait analisis kebutuhan trotoar. Jadi mau melihat sebenarnya penting nggak sih trotoar itu digunakan, ada kayak gitu. Misalkan seperti itu. Jadi kita akan sebar formulir, sebar kuesioner tersebut, sebar pertanyaan-pertanyaan ya ke pengguna trotoar kayak gitu. Kan mengingat semakin bertambah tahun, sepertinya trotoar itu tidak ada gunanya kayak gitu. Malah seringnya digunakan oleh pedagang kaki lima, ya kan ya. Jadi mau melihat efeknya gitu misalkan. Nah, itu harus dalam bentuk kuesioner, kemudian kita akan bertanya kepada si pengguna trotoar kayak gitu. Nah, atau enggak kita melaksanakan survei efektivitas penggunaan angkutan umum, misalkan angkutan umum Arjosari Landungsari. Jadi kalau efektivitas si angkutan umum berarti kan mau nggak mau respondennya si penumpang ya. Jadi mau nggak mau kita membuat kuesioner, kita bertanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada penumpang. Sebentar ya. Oke. Oke, jadi dilihat. Jadi sebentar ya. Saya dulu. Kesalahan. Mama. Aduh dicabut-cabut mau itu kayak gitu. Jelek. Iya. Nah, iya mah jadinya gelap. Oke, baik, ada iklan ya. Sebentar ya. Jadi kalau di rumah itu ngajarnya dari rumah, repotnya ada di anak. Oke.
Oke, saya lanjutkan. Tadi sampai di contohnya ya. Oke, jadi seperti contohnya kayak gitu ya. Kalau misalkan kita melaksanakan survei untuk melihat efektivitas kegunaan angkutan umum, misalkan Arjosari Landung Sari, nah nantinya kita bisa menggunakan kuesioner ini sebagai apa namanya bantuan kita untuk mengumpulkan data terkait efektivitas kegunaan angkutan umum itu, kayak gitu. Nah, jenis-jenis kuesioner ini ada beberapa, ada dibagi tiga ya. Jadi dari cara menjawab ada kuesioner terbuka dan kuesioner tertutup. Kalau untuk terbuka, ini biasanya wawancara secara langsung terhadap responden. Jadi kita mengajukan pertanyaan, responden nanti menjawab, jawaban isi si responden ini disebut kuesioner terbuka. Oke, saya lanjutkan. Jadi dari cara menjawab itu ada kuesioner terbuka dan tertutup. Kalau yang terbuka itu dilakukan wawancara secara langsung kepada responden. Misalkan kita mengajukan pertanyaan, bagaimana sih kegunaan angkutan umum Arjosari Landung Sari efektif nggak untuk zaman sekarang ini digunakan, misalkan seperti itu ya. Jadi nanti si responden, si sampelnya biasanya akan menjawab secara langsung, nah itu disebut kuesioner terbuka. Kalau yang tertutup biasanya berdasarkan tulisan kita ya, jadi di kuesionernya nanti akan tertulis pertanyaan-pertanyaan, kemudian akan ada jawaban yang disebut dengan skala Likert. Skala Likert itu pilihan jawaban yang nantinya bisa dipilih untuk oleh si responden. Jadi misalkan yang pertama itu sangat puas, kedua misalkan puas, ketiga menghindari cukup ya. Yang ketiga itu tidak puas, yang keempat sangat tidak puas. Jadi kita gunakan skala Likert yang 4 skala. Pakai itu ya. Jadi saya wanti-wanti gunakan 4 skala. Kenapa? Karena nantinya kalau kita menggunakan 5 skala yang jelas yang tengah untuk pilihan ketiga ini pasti cukup. Nah, umumnya responden akan sering memilih yang cukup ini. Kalau jawabannya nanti rata-rata cukup semua, nah saat kita mengecek untuk di SPSS-nya, biasanya akan terjadi bias kayak gitu. Jadi pertanyaannya akan sering apa namanya dijawab cukup, akhirnya tidak lolos untuk apa namanya ya reliabilitas dan validitasnya. Kan mengingat kuesioner seperti yang saya jelaskan di minggu sebelumnya ya, suatu kuesioner itu wajib dicek validitas dan reliabilitasnya sebelum melaksanakan uji yang sesungguhnya kayak gitu. Jadi kalau pas di awal saja kuesioner ini sudah tidak siap ya, jadi untuk pilihan apa namanya jawaban aja rentangan skalanya, skala Likertnya kalian gunakan 5 misalkan, kan rata-rata nanti pasti akan memilih cukup untuk jawaban. Nah itu nantinya kalau pas dicek reliabilitas validitasnya seringnya akan terjadi bias dan mau nggak mau pertanyaanmu akan banyak yang gugur, tidak bisa digunakan dan kalian akan membuat pertanyaan lagi kan daripada buang-buang waktu langsung saja menggunakan skala Likert tersebut, skala Likert yang skala 4 bukan yang skala 5 ya kayak gitu. Nah kemudian yang dari jawaban yang diberikan itu ada kuesioner langsung dan kuesioner tak langsung, pelaksanaannya sama dengan yang cara menjawab tadi juga. Jadi ada tulisan apa jawaban yang dengan apa namanya dengan omongan langsung itu nanti biasanya kalau jawaban secara langsung itu masuknya ke kualitatif ya. Kalau kualitatif itu apa yang diomongkan oleh si sampel atau si responden itu biasanya kita tulis. Kita tulis semua dari jadi semacam bentuk cerita kayak gitu. Kalau yang tidak langsung ini hanya kita cekkan di SPSS, bantuan SPSS, nanti SPSS akan membantu menafsirkan jawaban dari banyak responden tersebut kayak gitu. Kemudian bentuknya ada MCQ, kemudian ada kuesioner lisan, checklist dan rating scale. Ciri kuesioner itu yang pertama pertanyaan dapat berbentuk tertutup, pertanyaan tertutup atau pertanyaan terbuka.
Kemudian pertanyaan tertutup itu dapat langsung nantinya dianalisis dengan bantuan komputer pakai aplikasi SPSS tersebut. Sedangkan pertanyaan terbuka dilaksanakan dengan bertanya langsung kepada subjek atau responden. Kuesioner dapat dikirim melalui surat, email, atau dapat juga dilakukan dengan via telepon. Ini yang opsi lain selain kita langsung apa namanya ya, kita langsung on the spot tertuju kepada si subjek kayak gitu. Kalau normalnya untuk teman-teman, untuk kakak tingkat kalian, biasanya mereka langsung on the spot. Jadi tidak perlu lewat email, by surat seperti itu. Nah, kemudian gimana sih tips dan triknya kita melaksanakan kuesioner agar si responden itu mau menjawab kuesioner kita. Nah, biasanya untuk teman-teman itu saya beritahu kalau misalkan mau meminta seorang responden untuk menjawab kuesioner kita, ya kita juga ya harus humble gitu kepada mereka. Pak, Bu, misal saya mau meminta Bapak Ibu untuk mengisi kuesioner saya, kemudian dengan judul penelitian ini, dan saya atas nama ini, misalkan seperti itu. Nah, kalau misalkan apa namanya, kalian juga memberi opsi kepada mereka, saya bisa membacakan satu persatu pertanyaan, atau nantinya beliaunya itu yang mengerjakan sendiri. Jadi ada dua opsi. Biasanya sih teman-teman langsung memberikan kayak gitu ya. Langsung memberikan, si responden ini biasanya malas baca. Nah, kayak gitu. Itu dilemanya orang Indonesia ya. Orang Indonesia ya. Jadi jarang suka baca. Jadi sukanya dibacakan, didengerin kayak gitu. Terus kemudian beliau yang nanti langsung jawab. Nah, nanti ya tinggal kalian nantinya gimana caranya agar tetap dapat isian dari kuesionermu dan orang yang diminta untuk ngisi itu mau berkenan untuk ngisi. Nah, salah satu caranya seperti itu opsinya, kayak gitu ya. Termasuk keunggulan kuesioner dapat mencapai sejumlah besar responden, khususnya jika dilakukan, ini kalau dilakukan lewat surat. Jadi kalau dilakukan lewat surat, biasanya ngirim langsung sejumlah orang yang kita tuju. Biasanya kalau ke kantor gitu, kita punya data orang kantornya misalkan 30 orang, kan langsung ngirim 30. Tapi ya gitu, minusnya belum tentu baliknya 30. Normalnya kayak gitu. Tapi ya apa namanya, mau nggak mau kan kita sebagai peneliti tetap harus mengusahakan, mengupayakan, tetap semangat untuk mencari apa namanya, jawaban atas kuesioner kita agar pelaksanaan penelitian kita tetap jalan kayak gitu. Ya gimana caranya, dicoba aja. Kan kalau dicoba nggak tahu ya hasilnya, kalau nggak dicoba gitu kita nggak tahu hasilnya. Jadi lebih baik dicoba. Kemudian keunggulannya yang kedua, jawaban bisa dianalisis secara mudah dan bersifat kuantitatif. Jadi tadi kalau yang kuesioner secara tertutup itu bisa langsung nanti segera dianalisis di SPSS kayak